Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini agak siang karena memang ternyata kalau pagi itu banyak gangguannya ya. Jadi ada banyak suara motor ya. Kebetulan rumah saya ini dekat jalan, kemudian juga radio, terus kemudian ada lain-lain kebutuhan ya. Jadi ada orang-orang yang memanggil saya karena kebutuhan tertentu. Jadi kayaknya enaknya malam sayanya ya, rekaman seperti ini malam. Walaupun ini ya cuma sederhana seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau ada gangguan itu kita tidak bisa konsentrasi. Kan sekalian, jadi saya hanya ingin apa namanya eh, apa berdiskusi tentang sebuah postingan saya tahun 2024 ya, Februari. Jadi hampir setahun yang lalu. Saya pada saat itu menulis tentang Ghazali ya. Jadi yang saya maksud ini memang ulama besar di Islam ya, yang kita sebut Imam Ghazali, yang beliau oleh kebanyakan umat ini diberi gelar Hujatul Islam ya, bergelar Hujatul Islam. Beliau ini ulama yang sangat besar ya. Ya walaupun ada sedikit yang mengatakan bahwa Ghazali ini punya kontribusi di dalam kemunduran Islam karena pemikirannya ya. Apakah benar begitu gitu ya? Saya renungkan uh, dalam waktu yang lama. Tetapi akhir-akhir ini saya justru mendapatkan bahwa ajaran Ghazali ini sangat relevan dengan dunia modern ini ya. Karena dunia modern ini saya lihat terlalu mengeksploitasi dunia ya, sumber daya dan lain-lain. Dan Ghazali ini adalah orang yang menyerukan dalam konteks materi ini agar hidup secara bersahaja ya, itu. Jadi kawan-kawan, saya melihat bahwa saat ini ya, segala sesuatunya ini diukur dari materi gitu. Jadi yang dinamakan negara maju itu ya negara yang pembangunan secara materinya ini cukup mengesankan. Cina misalnya gitu kan. Itu kita melihat pembangunan fisiknya itu sangat luar biasa. Dubai, Singapura dan lain-lain. Demikian juga di dalam personal-personal orang menilai bahwa orang yang punya level tinggi di dalam sebuah uh, ekosistemnya ya, itu ya orang yang secara finansial dia berada di atas ya. Kan sekalian, oleh sebab itu kemudian baik secara personal maupun secara negara bahkan ya, itu rame-rame atau berlomba-lomba untuk uh, mencari uang gitu, mencari mencari materi dengan tanpa batas. Jadi ada orang yang tidak terlalu punya kesempatan mencari materi, mungkin ya hanya segitu-segitu ya, tetapi bagi yang punya kesempatan itu dia mengambil semuanya ya, mengambil semuanya. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah problematika di mana yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin, sebagaimana lagunya Roma Irama gitu. Ya, yang punya sumber daya terus mengembangkan sumber dayanya ya, yang tidak punya sumber daya mau mengembangkan sumber dayanya kalah dengan pemodal yang besar ya. Ya kalau kita melihat yang deket-deket aja ya, yang misalnya e-commerce gitu kan,
dulu tumbuh banyak e-commerce, kemudian ya pada akhirnya yang kaya atau yang menjadi pemenang ya orang-orang yang modalnya besar. Ya, ini di semua bidang. Ya. Jadi pada akhirnya karena orang berlomba-lomba ya, pada akhirnya ya individualisme gitu ya. Jadi apa namanya? Kekayaan ini tidak bisa terdistribusi dengan baik. Ya, dengan baik. Karena yang kayak semakin menyumbangkan mengembangkan sumber dayanya, yang miskin tidak mampu, sementara distribusi dari yang kaya ke miskin ini sekenanya. Jadi akibatnya beberapa waktu yang akan datang kalau terus seperti ini, maka generasi berikutnya ya akan kehabisan sumber daya gitu. Karena dihabiskan pada saat ini. Hutan dihabiskan ya kan. Kemudian mangrove dibabati untuk sebuah proyek perumahan dan lain-lain ya. Itulah. Kan sekalian, Al-Ghazali ini memberikan guidance tentang bagaimana seharusnya orang ini terhadap harta ya. Ya. Apakah ambil semuanya ya, atau ya membangun kehidupan yang harmoni, yang bersahaja, yang menggunakan resource sebanyak yang dibutuhkan saja. Oleh sebab itu salah satu beberapa poin yang saya catat nih dari pikiran Al-Ghazali ini adalah, yang pertama ini adalah orang itu harus bekerja itu di dalam kerangka ibadah. Ya, kalau orang itu bekerja di dalam keibadah, maka dia tidak akan melakukan kerusakan gitu. Ya, tidak akan melakukan kerusakan dan tidak akan berlebihan karena ibadah. Yang kedua, membelanjakan sesuatu itu untuk kebaikan. Ya, jadi ya kita nggak mungkin lah ya kita itu merusak sesuatu untuk mencari, apalagi maksiat, membuat kasino, tidak mungkin gitu. Kalau di dalam kerangka berpikir Al-Ghazali, bukan uangnya, tetapi bahwa bekerja itu adalah ibadah. Yang kedua, membelanjakan untuk kebaikan, termasuk di situ adalah zakat, sedekah, infak, itu ya salah satu bagian dari tanggung jawab harta. Jadi kalau mendapat kelebihan itu tetap ada yang namanya tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah menghindari berlebihan dan pemburusan. Jadi jangan sampai kemudian sumber daya ini dihabiskan untuk pemburusan, diambil semuanya kemudian dibuang-buang gitu. Itu ya habis cukupnya gitu. Yang keempat adalah ya hidup bersahaja, hidup di dalam dalam keadaan di mana ya kita menggunakan sesuatu itu secara bersahaja atau secara rendah hati ya, walaupun mungkin kita mempunyai banyak harta. Begitu pesan-pesan Al-Ghazali ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bagi bukan hanya pribadi-pribadi tetapi juga sistem yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum.